Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Utai Allah langsung besok bimuradi lan kersane Allah bidzalika langsung ngono Alif Lam Ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Al-Quran itu sing utawi Al-Quran itu kitabun itu kitab. Anzalna kang nurono itu duwe kitab ilaika maring sira ya Muhammad wa Muhammad. Litur krija supaya ngetokno sira Muhammad anak kang manusa. Mbok tokno minal dhulumati saking pira-pira kegoliman, pira-pira kepetengan, ayat kufri tegese kepetengane kekafiran. Mbok tokno ilang nuri tumeka maring nur, ayat iman tegese iman. Bini robihim kelawan idine pangerane wong akeh utawa anak amri robihim tegese kelan perintahe pangerane anak. Wa idalan tinjebatan min ilang nur saking dawa ilang nur. Maknane nur piye? Maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung. Torikil aziz tegese dalane pangeran kang agung al-ghoribi tegese kang menangan sing yang tidak terkalahkan. Al-Hamid ingkang den puji, Mahmud tegese ingkang den puji. Allah ini rupanya Allah. Lapan Allah ini dari pelajar badal itu jadi badal. Aku bayar itu jadi anak bayar. Bahwa itu kalau badal kan harus lapan Allah itu sifat menjadi sifat. Warrohilan lapan Allah diwaca rofa. Diwaca rofa mubtada. Lapan Allah jadi mubtada. Khobaru kang khobar mubtada wa alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah di rupanya dat lakukan itu tetap terpilih di rumah di waktu sistem awasikan dalam berolahraga. Walau awasikan dalam bumi. Milkan apanya kepemilikannya, wakil dengan penciptaannya, wakil dan dalam keperbudaannya. Walau lepetin rokok wal kulit kafirin atau diri ngomong kafir min ada bin saming siksa sadikin kampung. Wong kafir rugi. Allah ini aku pada mengakai yang takik guna, kamu untuk senang sekolah guna. Naktur, yang tahu nanti kesini kamu milih sekolah guna. Al-Hayat terjunja, ini penguripan dunia. Dikilih alal akhirati ngalang-no ingatasi akhirat. Waya suduna lan kodoh ngalang-ngalangi sekolah guna anak tak ingin ansar jililat langit jalan Allah. Jilid Islami terjadi agama Islam. Waya gunaha iwajah. Lan kodoh goleki sapa kufar atau goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabila tegese dalane Allah digoleki iwasan ing unsur bengkoke. Ing unsur ora bener, mau wajib lan tegese digawe bengkok. Agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok. Ora tau mengkono-kono kabeh rugi dolane ing dalam kesesatan berujine kan adoh aril haki saking barang. Wa ma kana orang utus sapa insun min rasulin saking rasul diwae rasul sing riyen ngantos Nabi Muhammad ila bilisani qaumi kecuali kelawan lesane kaum rasul limbanina supaya dilatih sapa Allah lalu maring rasul liyu dimangun tegese supaya mahamna sapa Allah utawa limbanina supaya dilatih sapa rasul lalu maring anak liyu dimangun supaya mahamna sapa rasul maring anak maring perkara akan sapa rasul diri Allah. Fain dilo mongkane sakno sapa Allah maning wong ya saukan resana sapa Allah. Waya dilan wujudna sapa Allah maning wong ya saukan resana sapa Allah. Wa te Allah wala diku sing agung tukang menangan mulki dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak isun ing dalam tindak lampai Allah. Walau teman-teman mengutus sopan Musa Nabi Musa di ayat ini kelawan golo piro-piro ayat kebesaran ingsun ayat ini teksingkan song. Waktu alam ucap ingsun lagi maring Musa an akrit tolak an dunia kelakuan. Akrit ngetokno siro maka engkau siro bani Israel tegese bani Israel. Minal dulu mati sing piro-piro kekafiran ilmu kufri tegese kafiran ilang muli maring ayat imani tegese iman. Wajib kirhum lan ngelingno sira ing supaya ayamillah lawan utawa wajib kirhum lan ngelingno sira ing anak bi ayamillah lan pira-pira hari-harine pangeran. Niki maksudi nafsiri dini amihi tegese lan pira-pira nikmate Allah.
Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalam mengkono-mengkono peringatan. La ayat yang tine kira-kira ayat jadi pertanda iku disobarin kedua kira-kira sing akeh sabare ala taati mata sitoat. Syukurin tor akeh syukure ini ami mari kira-kira nek. Jadi kalau terang sing menyangkut napa? Tarkiyatun nafsi. Contohnya cara tiang-tiang ilmu hakikat. Zulumat itu jabru zulmin, artinya kegelapan. Napa? Gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya. Gelap itu artinya tidak wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. Contohnya tadi, kalau terang mengambil ilmu hakikat. Terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah mengkasapa atau sudah sampai ke ilmu hakikat. Alam raya ini itu tidak ada. Pulau jenengan kabeh orang. Enggak ada. Ada pun maksud tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Di pulau terang. Kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya. Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya bahak di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini, raiso ngatur. Jadi pemilik kok nyatanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Begitu juga bumi. Bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu. Ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud kok ora iso ngatur wujudnya. Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya yang kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kula sekaligus gak ada adat baru. Angger mawon karena saya menurut penanggalan ibu umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Kula beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan apa? Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kalimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Kisos itu seakan-akan habis karena orang bunuh dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan kisos itu diterapkan betul, mungkin orang bunuh yang mikir tenang. Mulai kata Allah walakum fil qisasi justru nopo hayatun. Sebenarnya andaikan hukum kisos diterapkan, pasti ada kehidupan karena orang tidak berani seenaknya membunuh karena hukumannya pasti di. Nak ngono orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim sing belum disuap, jaga hakim alah matenillah enggak kenal hakim disuap selesai. Terus soalnya polisi, BAB ini diatur selesai. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo. Begitu juga sekarang menyangkut zina, motor zina, sadising, dari zina dirajam sama mati. Landekan itu diterapkan, itu paling sing mati mau piro. Mereka itu dilihat diri dalam orang akal-akal. Paling tidak gini, andekan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh krana wedoan, sampai krana hukum kisos, tetap akeh wong saling bunuh krana apa? Wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Enggak, misalnya andekan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama. Misalnya kasusnya kayak Antasari Ajar, benar orang.
Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya berberita yang apa? Ya. Jadi sebetulnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan kesannya kan kisos itu kan membunuh. Rajam itu membunuh siapa? Sama itu. Paham? Benar? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama, paham ya? Sama. Andai kan maling benar diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling yang semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh majikan. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam itu minimal jangan janggal. Minimal lalu nopo janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal untuk kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya pondok salah itu kan terlalu kodok. Kalau kadang mau mitmai kiai sampai 15 tahun. Mau tukang nyapu masjid. Kadang merebut dulu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti jeding masjid. Itu kan pembodohan. Sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu kalau bilang mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas, itu kan dulu. Mau ngerti mesin kulkas, ben normal, mau kena juga WS, mau awan, mobil seger. Mesin bapak-bapak yang ngerti sepeda yang antik kan, mobil itu jalan. Podo itu ya, tidak boleh. Podo ralarase, bertahun-tahun nganti mati, mengganam ya isi-isi meja, kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opor. Meja, kursi, gelas, tinggal kan. Si bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhiratnya. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan jangan. Misalnya wong sing janggal, wiridan bedak, buetek, manting-manting. Wong rumah musik bedak, sama. Kiai kok salam template piye to ngono ora mergawe bentuk dulu. Apa itu? Wong lunte iku nek mati bareng kok iso bayar. Dene ora usah bayar padha-padhane. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, sing taat kowe janggal ora usah elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Mari kalau tahu di kantor polisi nanginya dunia tangan bener jenengan sebagai kabeh lagi. Nah aku ngaku dompet duit jenengan nganggo dongo, nak pejabat nganggo SK. Jadi badut kabeh, ya badut kabeh, pancen dunia kok ikut kabeh badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah kebetulan yang salam tempel. Ya aneh, mimpin istighosah untuk apa dong nyanyi gue spontan di bulan, dulu orang yang bayarin. Kenapa itu Anda gak janggal? Orang tak keselek, nari-nari di dewe, kitra-kitra dewe, kok orang yang bayar? Jadi malah 5 juta. Kiai tak paling salam tempel, orang saya itu seruntuk semua. Boleh tak bilang sama? Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek Anda enggak? Naruh kekomersian setan kan? Sama sebenarnya. Jadi saya ini berpikir, kalau kalau rapat minat urip suwe-suwe, orang minat suwe, boleh boleh berterap pengeran, aku dewi roh, diwujud mata lu lebih roh, sudah mati lebih roh. Jelas tetap tahu lari pengeran, jadi benar mati dia jelas pun masih tor. Jadi aku tak oleh Abdullah, terus gampang aman. Mereka perlu mikir tentang ini, tentunya saya ini semuanya kalau berharap sangat ini kulon saat ini mengerti ilmu hakikat. Cuma saya kan diterbit dari rumah sampean, sehingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipilih. Sebenarnya apa khawatir. Nakal ulama jangan dipilih. Sang nakal dulu, si orang nakal. Pak. Ini kalau cerita. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos. Perbandingan pembunuhan itu juga berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se-ekstrim itu. Paham tidak se-ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya, terus. Kalau kamu meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domer yang nggak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domer tentang Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini biar sampai tahu. Aku seribat mana domer lisani, fauribat dilani bil
Al-Hari. Sebagian tarekat kalau wiridan sini. Jadi tidak muni Allah ya enggak, lain-lain yang itu mewakili domir sa'an di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu domir sa'an, jaraku domir Allah. Sehingga kalau wiridan aja dan saya sebenarnya punya sanad wiridan gitu, tapi ya tidak bisa dijajahkan karena itu ya itu mau jadi waktu itu wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domir Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini, mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga boleh. Sebenarnya orang terus nopo paling murah terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin kuwatan, tsumma ja'ala min ba'di kuwatin dhafan. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya. Setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, kemudian lemah lagi. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Uang ya roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua rentah lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga yang menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah, berarti Allah saja yang menentukan. Bisa saja uang wajah itu, tapi ratu itu. Misalnya orang terkenal baby fat, wajahnya muda terus kan sudah saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibuang. Misalnya sampai tentang bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang sudah umur 30 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah muda saja. Unsur gen yang menjadi dewasa dibuang. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Ya coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas tinggi. Memang bersama roh ini tetap wali. Jadi sama cek maksiat kadang wali, kadang orang tenang. Tapi ini cukup ajarkan karena ini tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis yang wayu-wayu semua yang enggak itu dino ning salon, pengen tua apa bodoh? Bodoh kan? Faktanya tetap tua kan, coba tetap untune cokol, tetap tirut kan. Berarti yang terjadi di luar kehendak. Berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis wayu terus, sampean yo nom terus. Nyatanya manusia ya enggak. Sesuai itu tua. Sopo sing pengen tua kan enggak ada kan? Makanya Quran kalau nantang falola ing kuntum ghairu madinin tarjiuna ing kuntum shodiqin. Nak panjang wong tertenan, pas nyawa untuk rombongan, cukup nek. Ojo bisa mati ya. Mane Quran nanya manusa falola ida balagotil khulqu. Nak nyawa mesok tenggorokan dia cukup nek aku iso. Kan tidak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lalu itunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus. Dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal jamaah. Kan mau bodoh nih kok. Mergo dosennya mau nyontokno bukti wong pengen ngadeg ya ngadeg pengen lungguh. Dadak lagi dicontohno. Wong pengen ra kuwat. Nyatane kok tetep kuwat. Ayo wong sing ilmu pesek-pesek kepen mancung nganti ning salon kok tetep pesek. Nah iso nentokno dhewe ra milih sing mbak. Mulane wonten cerita Imam Ahmad Syari ku tokohe Mu'tazilah. Pinter.
Niku dadi ahli sunnah gara-gara dibujuk wae. Barang-barang kelon ini mati kuat. Wong lanang mesti karo. Takon bojone. Mas, enak deh. Kepengen, yo kepengen. Ayo nang mumpung enak. Yo ora iso. Jare wong iso nentokno karepe. Jadi ulama itu ulama Mu'tazilah ngomong sing mahasiswa sing penggemar Mu'tazilah tak critani. Mu'tazilah itu ulamae tau kalah ning bab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh wong ra iso nentokno apa? Enak Mas, ya enak deh. Ya enak tuh. Lu iso. Jadi aku pengen tapi apa? Dari wong iso nentokno karepe. Iya, nah ngono ya bener ahli sunnah. Wong ora iso nentokno karepe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayat Allah wa min ayatihi manamukum bil-laili karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin duduk, ingin berdiri, lalu pas turu, kok tangi karepe sapa? Wong pas turu kira karep. Kowe nak turu lho kok tangi, sing karep sapa? Allah Subhanahu wa taala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah yang menciptakan kamu bisa bergerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Loh, andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti wong yo melek itu. Kene di ono domire Allah, ambe apa domire Allah. Tentu milih Allah domire. Lalu ini juga menyangkut tani sangka kubur. Kalau biasa di angan-angan. Umpama kami kau kubur jemben kumosal, lu mosal wujud sing saiki. Dia lu mosal sing wujud sing. Misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Bahar. Umur selalu tahun 25 ya enggak ada. Apalagi tahun SM sebelum nopo. Lu kita ini kan pernah tidak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang gigi, rasanya dijiwet agak ngipi. Loh, kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih mokal ketimbang wujud kita yang nanti. Karena wujud kita yang nanti ada materinya yang kita sekarang ini. Jadi kalau nak percaya kebangkitan sumber, kudunya nak percaya wujud itu yang sekarang. Karena wujud yang sekarang lebih mokal karena tanpa materi. Bang, bolak-balik nak wujud kita yang wujud Allah. Setelah kita mati, nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong bisa nampak karepku dhewe. Ada. Kowe tahu karep wujud. Zaman sampean ra ono lho karep wujud nopo boten. Boten kan karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu barang wujud mengklaim diri duwe karep. Akhirnya dari kasus kena hijab itu orang wali-wali nanti dan bolak-balik juga saya benar wali-wali itu pasti bodoh. Jadi tadi ini dilatih. Bukan macam begitu. Memang tahu itu harus benar. Faklah anak udah itu. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah, tahu apa? Anak udah itu. Cuma nanti ayo saya nggak boleh aku jumlahnya macam apa? Ojo terus kalau loro nih ilmiah orang jumlahnya orang ini malah kodok tahu asli. Jadi kalau orang meneliti Quran, jadi Quran itu intinya itu yang didomir Allah. Pendomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja. Itu tadi kalau orang tidur, bangun tidur lagi, bangun lagi, sebetulnya kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu diulang-ulang. Domir itu apa? Meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, nggak tahu Allah lagi kalau aku minta cuma jalan bagi dosim kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokter. Pasti. Masih pakai dokter. Ya suku maya. Allah lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wawal alimul qadir. Ya sudah. Semuanya pakai dokter. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah.
Makanya ketika ada kajian Nabi, subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Sing ngebaki langit bumi kok kata subhanallah alhamdulillah. Liyane munggo. Ya istighfar ya apa tapi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampean nak istighfar di sepuluh dosane temu suara. Baru mengalami tidak. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mulane kula milih wiridan subhanallah. Ning swarga ora ono istighfar, sing ora pada tasbih. Mulane dakwa biha subhanallah wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Jadi kan ali swarga wiridane tetep subhanallah. Kuning dunia ya subhanallah, ning swarga nggih napa? Subhanallah. Tetep sing lakone pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu iso dirubah-rubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu umpama ora kadung ono, kadang yo keliru. Jadi ku misale aurat iku mabuk nasuro kan. Wong wedok ora oleh delok kudune, ora oleh delok payudarane. Mari wong sahabat. Sakjane hukum dasar tauhid yo ora ngono iku. Wong sahabat itu berbeda ciptaan Allah duwe sahabat, ora mesti roh susu roh pupu. Lah saiki roh susu pupu nang Afrika orang Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Ansa'ala awal amar. Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia di desain nafsunya itu nggak tertarik orang. Mereka tak mau dunia ke Afrika mesti kejar. Wong berwiting, mengirim kuesek. Orang tercantik di Afrika, diperkosa tak pemuda. Jadi sampai tiga aku Melayu mengambil. Nah, ngono Indonesia macak resmi di Bapak. Untuk Afrika udah sampai milih sahabat itu. Ya sahabat tinggi juga. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat mari ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Itu apa yang perasaan orang Arab? Orang Arab tak kalau itu jijik. Mereka jaga pulau, mana Arab namanya Kiai Jolo, Kiai Pasek, mereka mangan pulau. Ya Jawa tak pulau, Kiai pangangannya nopo pulau. Kalau sering Kiai itu bisa mangan nopo pulau. Jadi jual nggak ada orang Arab nopo. Jangan. Begitu juga perasaan kita tentang hukum-hukum macam. Di orang Arab itu juga orang Afrika, nanti selingkuh juga sulit digolong. Jadi kalau sampai untuk berita, orang Irian Jaya, yang nganggur kota Pitok, nganggur kota ikan itu, terus diperkosa. Sampai, ya karena Tuhan itu ansara awalan apa? Mulai dari ilmu hakikat, kalau orang ini menusuk, itu orang batin, cara hakikat itu orang batin. Sing batin ironis didesain nganggur batin. Buktinya kalau kita rebutan mangan nganggur tukaran kalau kita. Berarti desain irungi kita didesain nambah letong tertang. Manusia cici. Saya manusia cici ya sok saja. Ketika itu jadi daging titik artinya ya mangan letong blokon nih. Wong materi ini daging titik sama mangan kotoran manusia. Iya. Baru dia kali pangeran jadi daging titik. Cek gampang akal-akalan apa? Mulai pangeran lu nak jauh kan gampang aja. Gamane rugen miseng, kan mangani wak keteng, wak lele. Bar itu dimangan nek rugen miseng meneh. Ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendarulan apa? Jadi ora usah apa-apa, pangeran ngakali rugen teman. Jadi kalau rugen ngaku pinter dari pangeran pinter apa? Cici ambek pae dhewe dipangan lele kok lele sini. Mulane dari pangeran yang manusa wakana luntan dulu jauh lah. Sini manusa tetap pintu, tetap nopo. Sama, wong maksiat yo pintu. Gawe kolam renang. Bayangane wong itu ayu-ayu sing pakan kok mandi. Dudukne sing delok. Wah niku pokoknya mati set. Padahal nak barang lha yo nape saya kok kene ngene ke kolam renang. Ning kudu gak bar nopo suwen. Lah saiki bedheke mawon wong nakal ning nggon tewa, ora ana wedokan, nek wong lanang ning gubuk peot, sampe wedokan milih dicer. Yo milih ning gubuk ana wedokan akibat ning hotel ora ono. Apa kok gawe dhuwur-dhuwur mewah nek mati nek kewan iku gak bar. Kok repot napa? Jadi semua pilihan manusia punya kenai. Mulai hakikat nak kaji itu ora pati semuanya.
Mau kaya boleh apa, nungguin boleh apa, nungguin ya ono, repot-repot rono ya repot. Lu ada mau kakak di sembelai perkara ini rusak tarik. Waktu kemar melo-melo kaki kan arah makom, malah merusak nopo. Sampai niat tarik aja rusak, mau orang. Sebab itu kalau meneliti, semua langkah Quran yang tentang sosial biasa sekalipun itu mesti domine Allah. Termasuk garang paling ekstrim. Mlebu swarga ora krana ngamale manusa, tapi krana fadhole Allah. Mane wonten cerita, wonten tiyang soleh mulai bayi nganti tuwa. Hasil kira-kira umure 80 tahun. Ambil pengiran kita. Cung, ning swarga. Bareng swarga lakon itu pengiran. Kowe nek mlebu swarga. Di pulau Akro dikira tau maksiat. Ya wis kono mlebu swarga. Berarti mlebu swarga krana apa? Krana pulau Akro maksiat. Ya jeneng swarga krana ngamal. Tapi krana ngamal dia Gusti. Ya wis ning swarga 80 tahun. Wong ngamal 80. Itu apa mau? Pemangis bodoh. Pertama Mu'tazilah protes. Mlebu swarga kudu krana ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan waktu upah. Nah, jadi misalnya pertanyaannya nak ngalem 80 tahun swargane piro? 80 tahun kan? Mikir. Jadi banyak ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dan partikel suatu karena padole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas kan Mu'tazilah. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil Mu'tazilah bagian cinta. Lah wong alim kados kula ora pati gelem dadi wong kampus. Ya repot. Ya semuanya mau terus. Wong alim kados kula mah kecenderungan terus kumpul wong ya beda anak cilik. Ya karena mengatur orang lain ingatkan itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya itu 80 tahun. Berarti nanti suarga kerana amal durasi hanya 80. Saya enak mau ngakal kan? Ngakal pilih nanti mati. Berarti nerakanya aja. Ya walaupun tahun. Mulanya dari ahli sunnah, itu pada itu aneh. Fa'iyusik napa bimakdil fadli, wa'iyu'adzib bimakdil adli. Ini nanti seleboklah warga, warga rahmati pengeran. Dilubuk neraka, ya orang adili pengeran. Adili ahli sunnah ya apa-apa. Orang-apa, maksudnya itu ini. Lebih warga karena fadli Allah, nak lebih neraka karena adili Allah. Ahli sunnah itu ngomong berapa? Kamu dengan cukup orang, ngomong ahli sunnah ada berapa? Cuma orang keliru-keliru nelak, keliru-keliru lah. Nah itu nyebut Allah, itu bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya ngeten. Mlebu swarga krana rahmati Allah. Mlebu neraka krana adili Allah. Ya ora paham, mesti itu padha paham ya, Pak. Maksudnya piye ya ora paham. Cuma luwih mesti keliru nek muni mlebu neraka krana dene maksiat. Mergo mesti bantahne nek krana maksiat, nek maksiate 80 tahun. Kudu nerakane mau. Akhirnya bodoh apa ambillah, pokoknya kabeh kersane. Makanya tak pernah ditanya, Gus, bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah perlu. Ya, wah seneng, nak suatu rokok gak abadi. Tapi, aku senang pengiran, aku rasa senang pengiran itu disaingi oleh sing abadi. Wah, sing abadi omong tok wae liyane ora usah apa. Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama kehendak surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, aku meyakini orang kafir. Paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Neraka ya kurang ajar, swarga ya bingung. Memberi nama tukaran dan dari hadis sokan, tak ada timnar wal jannah. Swarga dan neraka tukaran ini hadis sokan. Dari neraka swarga. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ayu-ayu juga. Jadi enak aku. Mengenai rokok bisa dikira-kira tertarik. Senang aja tambahin. Terus juga wong ayu-ayu dan min masjid dan rokok menjual min masjid. Wonten malih di turun perkara ada wong ayu.
Ngayu sugih wong di dhuwit. Neraka tunggu kire-kire. Neraka suatu terus nang. Gusti motor sing mlebu wong elek-elek Gusti. Semua neraka wong ayu. Dari pengenan jadi. Wong ayu neraka dadi elek. Nak wong elek mlebu suatu dadi ayu dadi lakon. Ngen pun ngoten Gusti. Ya sudah begitu cerita. Kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardi. Masih ada istisna illa ma syaa Rabb. Jadi surga dan neraka itu abadi, ya abadi masa Rabb. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Mulanya wonten ulama sing nakal. Wonten yo kena ora kena tapi ulama. Ulama kadang berlebihan sing perkara fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpulno nang Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab, induk daripada nopo? Fatihah 7 ayat. Jadi Quran 30 juz maknane disarikan di Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu harus cilik, ini gak terima. Bismillah itu gak tok ya. Lah gak titik tok. Lah titik untuk pati wujud. Titik dari wujud. Jadi gak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Walhasil intinya Quran itu sifat tauhid ya. Dari sisi mau titik tauhid ya. Ya kan. Lalu wonten cerita tentang daerah pulau wonten tiyang sing nulis Istanbul Quran cumili sing diwaca ora kena. Nah, ora sing tukang simak tak temen. Kulo gak ada kakek wong, mergo kuwatir putus. Kulo ana kiai putune kiai, jenenge gitu wis tak kena terus niku barang ketemu kan cangkem Istanbul wis ning ati kan. Ora tau ngaji Quran dengan nyimpen napa. Mentang-mentang sudah ra gelem ngapal Quran tuku napa? Semua tenang lagi ini tenang nggak berdua. Sentuhku ya bener orang belum ngaji dewi kok. Modal apa? Tuh mana tuh kayak masalah ini gara-gara tadi ini. Itu dasar ini cerita. Kumpul orang tenang. Dia itu wali itu kan nulis tampil. Suatu saat dia itu kan nak orang itu kan sering diundang tahlilan, diundang apa? Hasil itu orang yang suka wasiat, nak mati sunnah ini kudu dasar gini. Warang wong kiai ordere ra kathah. Bar tahlilan kadang nekani hitangan wong kawin wong mati mbok ono kiai ribet. Hasil dene teko. La ilaha illallah mucungnya cukup. Sing diomong gerung, terus di sebelah sapi kok la ilaha illallah cukup. Nggih, urusan wae. Hasil keluarga itu mesti ditukokno sapi semacam-macam mau terima la ilaha bisa. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah cukup. Tenang, wes. Barang badar bini kudu digremeni, wes kandhane keluargane kan juga satu meneh. Semua orang boleh satu tok kon ninggal. Tenang, suatu tok dicuwancang. Timbangannya yang wis apa wong wis napa? Suatu ini dicuwancang, badar bini. Sing kita paham. Pertama di motor pistol jembak. Pistol dereng bar. Pistol napa? Biskut tok padha sapi. Macam cerita wali-wali ganti-ganti, terus Bapak Khalil bangga lah nih, wonten kasih wasiat. Aku nak mati, tinggal sini butuh Bapak Khalil. Bapak Khalil kalau ngalim mesti nakalan, mau ngalim mesti kalau nakalan, tapi ya nakalannya mau ngalim. Barang dilalah makasih aku mati Bapak Khalil order kematian akeh, jadi potong. Bukan berkenal sih. Ya jiwa aku toko jiwa orang ini, dia lepas malaikat menurut rombongan Bapak Khalil yo, ngerti ketuaan itu mana cukup. Tiap rumpun cedera daripada marah buka mana buka ya orang ketua no. Dia pokoknya nak dapat malaikat, mending ngenteni ketua dia rombongan itu kalau ngenteni no. Bisa menentukan rombongan itu bang ngenteni ketua. Padahal maksudnya bakolnya dia nakalan, kalau nanti nerang nonton di pas ngaji sore. Semua ulama itu macam kalau kan mau mater budak balik. Saya itu punya solarat mahfiziyah itu dipakai semua ulama. Karena ada kata-kata Allahumma hakikni binasab al-hikmi
Al-hikmi binasabdi wa hakikmi bihasabdi. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasus kula dengan NU malaikat ora wedi, Muhammadiyah ora wedi, LDI muni ora wedi, malaikat ora wedi kabeh. Malaikat itu disungkani ning Arab namun jenenge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagian sholawat, ya Allah, nasab saya akan dapatkan semua, identitas saya hapus semua, kecuali satu identitas, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat produk dunia. Kuwi umat Nabi Muhammad. Mikir ngadepi Nabi Muhammad Nabi. Mereka mesti pikirannya malaikat ngadepi Nabi itu. Mane talpin yang intimidasi malaikat. Nah, kok bapak sapa? Kok jawab Nabi itu ora bodoh iki. Wong bapak Karmen Karlan kok jawab. Lalu kalau berapa nih cerita, mungkin bisa pulau nambah pulau hormatin kok. Dengar mana kita, kusukan siksa malaikat. Nabi, tukang bodoh di mana? Ambil uang kau warai kau ngaku bapaknya Nabi itu gimana? Mungkin ini mana nih ngoten. Sebab itu sih, karena tak terang emang terus lah. Saya kira bodoh ini orang tahu sudah. Jadi nama yang ditulis teng Arab, ini manusia namun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tak kok malaikat nabi nama. Jenenge sapa? Abdullah kalane Allah. Kalane sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sapa Nabi Ibrahim mriyang malaikat. Kok ngadepi. Kemudian kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milah abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini ku napa? Ibrahim. Jadi kalau tangan pakai natap-natap dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sami kalau cerita-cerita mungkin kitab-kitab ketika Nabi Adam diusir pengiran. Ini jaga istighfar pirang-pirang ramandi. Sesuai barang bener ramandi telengan. Barang belengan jaga ngerti teng aras niku ana tulisan Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur niku tulis teng Qawaimul Ars termasuk teng sapa bumi ars. Balen istighfar modelannya, ya Allah, bismi habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad, kula dengan sepuluh dari pengiran. Tapi kok pinter, nganggo nama kekal. Ya wis, atas nama Muhammad untuk ben lahir lewat kowe tak sepuro. Makanya itu cerita-cerita tawasul tak tahu usulnya begitu. Jadi tawasul itu bukan masalah sirik atau tidak rasional, bukan. Lebih tidak rasional, artinya nggak buka bang dewi, itu nggak populer. Orang malaikat kenal, paham ya? Ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak iso dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, malah salah. Paham ini itu pendaman kertas. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang mengurus syahid. Sementara ilmu-ilmunya orang boleh cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karep, seakan-akan kita menentukan karep kita penuh. Lalu pulau itu pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diambil. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji itu dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali itu kalau memang zaman akhir itu wiridan paling mati nanti itu akhirat namun subhanallah alhamdulillah. Nah sampai istighfar tak warai bisa diri. Malah pikirannya sampai harus pinter subhanallah. Kamu ini rapi pinter biasa dosa, rapi pinter istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena makanya subhanallah keliru. Mengenai kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya mau tasbih, tapi keliru. Ini rumah tenang secara awal, ini ngaji di ruang alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas alufiha, main institusi awal sikut, masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wana menusak dihubi hamdi kawan lupa. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wanahnu, ini kalau ulama hakikat tahu. Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kalau wanahnu kita. Tahu ya Pak Biro, ada kata apa? Kita.
Maknane subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jenengan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilaku salah. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Yaitu zaman ngangkat Adam dari nopo. Lain pengiran gak terima, kowe mau tasbih boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat, semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini sama kolega ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini, subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah, karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayangkan. Cara bahasa intelektualnya nganggo subjektivitas. Paham ya? Lengge to. Misalnya orang muni, menurut saya anak itu cantik. Isoe dari elek, cuma tekem sing temper, mripatem sing gak bener, wong elek barani. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak aku muni dia cantik, berarti menurut ukuran universal. Siapa saja akan bilang dia apa? Makanya semua wiridan itu kata mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampean sendiri. Dan itu rawan salah. Karena sepihak, bisa subjektif. Paham ini dulu. Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai nomor wanah. Mulanya dari yang tak tahu ini rumah karena ini awal saya menjelaskan, setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala, amil tu, aku melakoni ini karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Itu cara hakikat salah. Karena kamu bilang saya, berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal. Allah punya andil ganjar, berarti ada saya yang tukang ngamal. Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas ke pengiran. Wujudem yang gue itu, amal yang itu. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pahala. Sebenarnya orang pokoknya aku nggak mau ngamal, gue rai-rai roh, pokoknya sholat. Mulanya sholat kabeh, Rabbana lakal hamdu jenengan lebih suci. Engkau pas sujud ya, subhana rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Tidak ada di soal ajaran. Ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan apa? Rawan apa? Bang, ini kencang ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin ada buku dibuang. Ada itu apa? Dibuang. Makanya tomato rekor orang ijazah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah langsung napa? Niki pertama ngertos. Terus kula kepinginnya hubungan saya dan jenengan sampai nanti tengah akhirat itu kenangannya ya tidak hanya ngaji Quran sama belajar membaca nopo tasbih sing sanadnya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim dan itu ashabul kutub baca Al-Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia, kita paling suci setelah Quran itu Bukhari nopo Muslim. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah. Untuk istrinya kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama. Meskipun itu dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih original. Yang jelas sudah saya jelaskan, mutakalim itu buang ya, sama kalau kata ini. Semua kata-kata kalimat thayyibat itu mutakalim nomor dibuang. Karena mutakalim inilah yang rawan subjek. Jadi beda, misalkan mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak.
itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya meninggikan Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye. Malah terbang. Paham ya? Jadi ini sir ini kena apa wiridan dalam Islam semua mutakalim dibunuh. Wah, jadi kalau mulai sampai ini, terus nanti saya tutup Al-Fatih dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca 7 kali, terus ya mungkin ya pikiran pulau bisa dikatakan semua uang terus mesti mati ya. Kalau mati kapan orang roh, tapi yang jelasnya ini kenangan-kenangan apa ya bahwa hidup itu ilah dan mensucikan Tuhan itu inti dari Al-Quran. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah, pakai analisisnya Mu'tazilah atau malah lupa. Iya, orang maksiat, orang marin rokok, orang amal taat, orang marin suara itu iya. Kan kita akan janggal kan? Padahal tetap dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun berarti di surga hanya. Kalau maksiat 20 tahun berarti di nerakane 20. Padahal jelas-jelas Quran nerangno menaning swarga ya wong gila-gila. Ning neraka juga polidina, dia yang tidak dapat apa. Berarti lebih mudah mengatakan wong wis taat lan mlebu swarga ya krana fadhile Allah. Wong wis maksiat lan mlebu neraka krana adile. Lah sampeyan sampe lah maksudnya Allah piye? Manusa ora maksudnya Allah ora apa-apa to menyang manusa gundul. Kalau dene kok ora maksudnya Allah apa? Orang jadi pengiran, orang maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, tidak harus kita pikir dia jelas. Justru penting mikir mari raja ulama awal kejanggalan kok kuwe kok. Malah aku bocah bantu ngilangi janggal, sing janggal kuwe. Jadi awal ra jelas yo kuwe dhewe, ora aku. Nah aku wis paham nek Allah kuwasa ben sak karepe dhewe kuwasa ning donya. Sing ora paham ra kuwe. Malah ngajak aku ngajak aja lu. Mana bantah-bantah untuk ngomongin, tapi ini menjadi tidak jelas. Aku rasa menjadi, nah ya sing ngomong darani ra jelas itu, gue yang pikir dhewe. Nah ra jelas orang mau terkontrol, aku kowe nanti kok yo ra jelas. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita tidak jelas. Kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik. Kegiatannya mau takbir, mau tahmid jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah dia bingung baca aja uang. Paham? Mohon mulai. Jadi mulai sekarang sampai nanti. Nah lali yang jadi pimpin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Allah firman Rasulullah